wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk menambah semangat kali ini, izinkan saya berpantun lebih dahulu ya insan Pegadaian. Butuh uang, gede saja perhiasan. Jangan lupa isi belangko. Selamat datang insan Pegadaian. Salam sehat dan salam sadar resiko. Selamat datang di podcast Pegadaian Kanwil 12 Surabaya di episode ke-6. Perkenalkan, saya Arlita Ferdiana yang akan menjadi host pada podcast episode kali ini. Podcast ini dibuat sebagai media edukasi insan Pegadaian untuk meminimalisir fraud dan berlangsung hingga akhir 2022 dengan tema-tema yang berbeda ya setiap bulannya. Episode kali ini kita akan mengusung tema Trust but Verify. Prinsip ini dipopulerkan oleh Ronald Reagan pada tahun 1987. Memang di antara atasan dan bawahan, antara rekan kerja itu harus ada rasa saling percaya, tapi kepercayaan saja itu tidaklah cukup. Tetap harus dilakukan verifikasi agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan. Tentunya perusahaan juga sudah memiliki internal control untuk mengatur segala aktivitas bisnisnya. Dan demi mendukung terwujudnya misi dan misi perusahaan, seluruh insan Pegadaian tetap harus menerapkan internal control yang berlaku, diiringi penerapan budaya akhlak untuk menyamakan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta memastikan bahwa fraud merupakan tindakan yang tidak baik sehingga harus diganyang. Pada episode kali ini, kami dengan bangga bisa mengundang Bapak Bondan Suryatmojo selaku Deputi Bisnis Area Madiun Kanwil 12 Surabaya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, Bapak ini ada kesibukan apa ya Pak akhir-akhir ini di Area Madiun, Pak? Yang jelas kesibukannya adalah meningkatkan kinerja. Oh gitu ya, baik. Baik Bapak, sebagai perkenalan, bisa nggak sih Pak diceritain perjalanan karir Pak Dep selama di Pegadaian? Monggo Pak Dep, bisa diceritakan ke insan Pegadaian yang menonton acara podcast kali ini. Oke, terima kasih Mbak Lita. Bulan Oktober ini mungkin menjadi tahun yang ke-28 ya. Saya bekerja di Pegadaian ini. Mulai bekerja itu setelah lulus dari program diploma Pegadaian tahun 94. Saya ditempatkan di salah satu cabang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian alhamdulillah dari perusahaan itu kita itu mendapatkan pelatihan untuk jenjang karir selanjutnya di ahli taksir. Dan setelah lulus pelatihan itu kita mendapatkan penempatan di Kanwil Balikpapan. Dari Balikpapan kemudian pindah ke Kanwil Semarang. Dari Kanwil Semarang pindah ke kantor pusat. Nah, kemudian dari kantor pusat merantau lagi ke wilayah Sumatera. Dari sana kemudian balik lagi ke kantor pusat. Di kantor pusat ada beberapa penugasan di sana. Kita ditempatkan di divisi penjualan, divisi pemasaran dan pengembangan produk. Kemudian kita ditugaskan juga di divisi IT. Setelah itu balik lagi ke Semarang gitu. Dari Semarang sebentar, kemudian mendapatkan amanah lagi menjadi deputi di Batam. Kemudian setelah dari sana kita bertemu di sini, Mbak Lita. Baik, berarti sudah hampir separuh Indonesia itu sudah Bapak jelajahi ya Pak ya, selama berkarir di Pegadaian. Baik Pak Bondan, menurut Bapak ini bagaimana ya Pak terkait adanya podcast kali ini? Menurut Pak Bondan itu apakah ini bisa menjadi media bagi teman-teman insan Pegadaian di sini untuk bisa mengerti dan mengetahui apa saja yang sedang hits nih di Pegadaian? Menurut Pak Bondan kira-kira bagaimana Pak? Oke, menurut saya untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui podcast ini tentunya akan memudahkan ya rekan-rekan kita, teman-teman kita, para pegawai Pegadaian tentunya itu untuk mengakses informasi, kemudian apa kegiatan yang ada pada saat ini. Karena kalau kegiatan itu berupa online atau berupa podcast, salah satunya berupa podcast seperti ini,
ini kan bisa diakses kapanpun dan waktunya ya tidak mengikat, kapanpun, jam berapapun, dimanapun itu bisa diakses. Nah tentunya dengan kemudahan mengakses ini akan ibaratnya kalau orang belajar itu pas santai itu bisa lebih masuk gitu. Ya semua kegiatan ini tentu ada lebih kurangnya, tapi insya Allah kegiatan podcast ini akan membawa banyak manfaat bagi kita semua. Baik, termasuk kegiatan edukasi podcast anti fraud gitu ya Pak ya? Betul. Baik, iya Pak Dep. Kemudian selama 28 tahun nih Pak Dep berkarir di Pegadaian ini, kira-kira udah yang keberapa kali Pak untuk menjadi narasumber di podcast? Kalau untuk narasumber sering ya, kaitannya dengan program promosi mungkin webinar Mas, kemudian ada beberapa webinar yang lain. Tetapi untuk yang dengan materi yang fraud ini, ya alhamdulillah kita baru sekali ini diberikan kesempatan gitu. Baik Bapak, baru sekali ya. Baik Bapak, ini memang nggak dipungkiri ya Pak bahwasanya fraud itu adalah perbuatan yang nggak etis dan pasti memberikan dampak negatif bagi perusahaan. Banyak kasus-kasus fraud yang terjadi di luar sana dan tidak menutup kemungkinan Pak itu bisa terjadi di perusahaan kita. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak tentang fenomena ini? Iya betul. Jadi kejadian terkait dengan fraud ini tentunya bisa saja terjadi di mana saja, kemudian melibatkan siapa saja gitu kan. Yang jelas dalam kondisi ini kita harus tetap waspada, melaksanakan ketentuan perusahaan yang berlaku. Itu adalah langkah-langkah yang sebagai upaya kita untuk memperkecil, kemudian supaya fraud ini tidak terjadi. Itu yang tentu kita harus disiplin melaksanakan SOP dan tentunya memang semuanya dari kita semuanya. Baik Pak. Gini Pak ya, ini ada beberapa konsep nih Pak, teori mengenai fraud ini. Ini sudah banyak sekali dijelaskan dalam penelitian dan literatur. Nah, teori yang sering kita dengar ya ini triangle fraud, di mana salah satu faktor penyebab fraud yaitu adanya kesempatan. Nah, sebagai deputi bisnis, bagaimana Bapak secara proaktif bisa menghilangkan kesempatan karyawan untuk melakukan tindakan tersebut, melakukan kecurangan berupa fraud? Gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi salah satu tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan pentingnya pengendalian di internal. Kemudian memastikan seluruh kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan SOP. Pengendalian internal ini memiliki 3 sifat. Yang pertama itu adalah preventif, yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada detektif, yaitu mendeteksi maupun memperbaiki. Yang ketiga adalah direktif, yaitu mendorong terjadinya hal tertentu. Jadi jika pengendalian internal ini diterapkan dengan efektif, maka keadaan di dalam perusahaan akan menjadi lebih aman Begitu dan ya Pak ya? terhindar dari kecenderungan terjadinya fraud. Dan selain itu kondisi lingkungan perusahaan memiliki tindakan etis serta keberlangsungan perusahaan atau organisasi dapat dijaga dalam kurun waktu yang lama. Nah, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kita perlu melaksanakan pengawasan melekat atau waskat. Dan ini sudah diatur juga di Peraturan Direksi Nomor 16 Tahun 2020 tentang pengawasan melekat mengenai pengawasan melekat secara online. Nah, jadi di pengawasan melekat secara online ini setiap bulan selalu melakukan monitoring pengawasan waskat, kemudian melakukan pembinaan terhadap cabang yang masih belum maksimal dalam pelaksanaan waskat, kemudian pelaksanaan waskat untuk mempersempit celah para karyawan untuk melakukan fraud. Jadi waskat ini sangat urgent sekali untuk dilaksanakan. Sangat penting sekali ya Pak ya. Baik. Nah, menurut Bapak nih, apa sih Pak pentingnya pengawasan dalam manajemen perusahaan? Kira-kira seperti apa Pak Dep? Oke, pengawasan ini tentunya berperan penting ya dalam suatu organisasi dan perusahaan. Apalagi nih jika organisasi tersebut memiliki banyak anggota dan karyawannya, pengawasannya juga tentunya akan lebih membutuhkan effort yang besar gitu kan.
Kemudian pengawasan ini menjadi kunci di balik keberhasilan suatu perencanaan. Pasalnya fungsi ini dapat membantu perusahaan memenuhi target dan mencapai tujuan. Kemudian yang penting juga pada dasarnya pengawasan ini dibuat agar sebisa mungkin tindakan penyelewengan dan penyimpangan dalam organisasi itu bisa dihindari. Kemudian pengawasan ini menjadi tekanan tersendiri buat karyawan dan orang-orang di dalam perusahaan agar mereka itu tetap melakukan pekerjaan itu sesuai dengan ketentuan dan perintah yang ada, sehingga niat melakukan penyelewengan atau demi kepentingan pribadi itu bisa dihindari. Kemudian yang penting juga itu sebenarnya pengawasan ini adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Dan pengawasan merupakan bentuk kontrol dari pihak atasan kepada pihak bawahan selama melakukan pekerjaan. Jadi poin-poin penting pengawasan ini kenapa harus dilaksanakan itu banyak sekali manfaatnya. Ternyata banyak sekali ya Pak. Ya. Lalu kira-kira nih Pak, sebenarnya apa sih yang bisa menjadikan indikator bahwasanya Waskat tersebut berhasil? Kira-kira seperti apa Pak? Oke, Mbak Lita. Yang jelas indikatornya itu bisa ditunjukkan itu dari meningkatnya disiplin dari para karyawan. Kemudian perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas antara lain dalam tertib pengelolaan keuangan dan barang jaminan itu bisa lebih bagus lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ini Pak, saya masih sebenarnya bertanya-tanya, kira-kira proses dari pimpinan unit kerja itu dalam melaksanakan Waskat itu bagaimana sih Pak? Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Mungkin ada beberapa insan pegadaian ini yang belum mengerti bagaimana sih caranya untuk Waskat dan lain sebagainya seperti itu. Monggo Pak Dep, bisa dijelaskan. Jadi yang pertama adalah proses pemantauan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja di unit kerja di masing-masing tempat gitu kan, terhadap pendaya gunaan semua sumber daya gitu. Jadi untuk mengetahui, jadi tujuannya itu nantinya untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dapat digunakan untuk mengembangkan juga. Jadi dengan adanya pengawasan ini kita jadi tahu kelemahan kita ada di mana, kita perbaiki, kemudian itu menjadi pengembangan perusahaan selanjutnya. Baik Pak. Terus berkaitan dengan yang tadi Pak, pengawasan yang baik dan efektif itu kira-kira seperti apa sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Lita. Jadi karakteristik dalam pengawasan yang tentunya yang efektif ya. Itu yang pertama itu kita harus akurat dalam melaksanakannya, yaitu informasi tentang pelaksanaan kegiatannya harus benar-benar akurat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Jadi informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi cepatnya bila kegiatan perbaikan ini harus dilakukan segera. Yang ketiga mungkin adalah objektif dan menyeluruh. Nah selanjutnya luas dan fleksibel. Kemudian juga harus kembali lagi harus objektif dan teliti sesuai standar yang ditentukan. Oh itu. Baik begitu Pak. Namun kira-kira Pak, di lapangan tuh masih ada terjadi kendala nggak sih Pak dalam fungsi pengawasan ini, dan menurut Pak Bondan faktor-faktor apa aja Pak yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Oke Mbak Lita. Jadi yang pertama itu ini banyak sekali ya kejadian seperti itu. Kadang kita sudah percaya sepenuhnya kepada seseorang. Percaya pada orang itu tidak akan kita percaya pada seseorang dan percaya bahwa dia tidak akan berbuat kecurangan karena sebelum-sebelumnya mempunyai track record yang baik. Gitu. Nah, kemudian ada juga tidak menguasai substansi yang diawasi, dan yang banyak kita dengar juga banyak yang menjadi alasan itu alasan terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk Waskat. Begitu ya Pak. Ya sebenarnya untuk sebenarnya orang sibuk itu tidak ada, karena yang ada itu karena kita tidak bisa mengatur waktu. Jadi sebenarnya kalau kita itu bisa manage waktu kita dengan baik, insya Allah semua pekerjaan itu akan bisa kita selesaikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kita atur waktu kita. Waktu itu kan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maksudnya kita bisa mengatur waktu kita. Jam sekian mau ngapain, selanjutnya mau apa, mau waskat jam berapa. Itu adalah hal-hal yang bisa kita rencanakan. Gitu. Baik Pak, berarti kita juga, kalau boleh saya simpulkan ya Pak ya, kita juga harus menyingkirkan subjektivitas ya Pak terhadap rekan kerja. Enggak karena kita senang dengan si A, terus akhirnya kita percaya sepenuhnya, terus kita tidak melakukan trust and verify tersebut itu ya Pak ya. Baik, gini Pak, sebenarnya perusahaan kita kan juga sudah memiliki budaya kerja akhlak untuk menjadi pedoman insan pegadaian dalam bekerja. Namun kenyataannya nih Pak, sampai saat ini masih banyak sekali kasus fraud yang terjadi. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara menanamkan nilai-nilai akhlak kepada karyawan agar tidak ada niat sama sekali untuk fraud? Kalau menurut Pak Adep itu tips and triknya seperti apa sih Pak? Oke. Yang pertama itu kita menanamkan budaya akhlak. Yang pertama itu adalah amanah ya. Bahwa dalam kita bekerja itu kita sudah diberikan kepercayaan oleh perusahaan, kita memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan dalam melaksanakan pekerjaan ini kita itu banyak yang mengawasi kok. Yang pertama itu adalah yang jelas atasan kita, kemudian rekan kerja kita, dan dari audit internal juga jadi pengawas juga. Tapi yang lebih penting lagi dalam bekerja itu kita diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Jadi pengawasan itu sebenarnya kita nggak ada ruang untuk tidak diawasi gitu. Karena di mana gitu kita tanpa pengawasan ada Tuhan yang mengawasi. Gitu. Kemudian melakukan kunjungan ke outlet itu menjadi salah satu pencegah juga. Kita kunjungan ke outlet itu tentunya kita melakukan pembinaan, kemudian pengawasan itu sudah pasti. Kemudian yang selanjutnya itu adalah silaturahmi. Silaturahmi, dengan adanya silaturahmi kita akan bisa menjaga hubungan yang harmonis antara kita dengan teman-teman di outlet, sehingga komunikasi itu bisa tetap berjalan, bisa tetap terus nyambung. Kemudian apa yang menjadi kendala di outlet ada apa, kita lebih cepat untuk mendeteksi. Baik. Berarti kalau boleh saya simpulkan ya Pak, keseluruhan kegiatan yang Bapak lakukan selaku pimpinan di area Madiun itu kurang lebih sudah mengimplementasikan trust and verify. Bapak sudah percaya kepada teman-teman di outlet dalam hal pelayanan. Terus kemudian Bapak juga datang ke sana untuk verifikasi sebenarnya apa sih yang terjadi di outlet, apakah benar kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda ini terjadi apa enggak. Kira-kira seperti itu ya Pak. Betul. Baik, terakhir nih Pak, nggak terasa ya Pak ya kita sudah berbincang-bincang dari tadi. Kira-kira apa sih Pak pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk insan pegadaian yang menonton podcast ini? Silahkan Pak. Oke. Yang pertama kan saya sudah bekerja di pegadaian itu sudah 28 tahun gitu. Dan kita sama-sama berdoa bahwa perusahaan ini bisa terus menerus ada gitu, dan bisnisnya itu bisa sustain, bisa berkelanjutan gitu. Nah, salah satu faktor yang bisa membuat bisnis ini bisa berkelanjutan itu adalah kepatuhan kita dalam melaksanakan tugas itu dengan mematuhi SOP yang berlaku. Itu. Kemudian yang jelas dalam bekerja ini kita harus jaga diri kita gitu. Jaga teman kita. Kalau ada hal-hal yang tidak bagus, tidak sesuai, kita berkewajiban untuk mengingatkan. Karena dengan menjaga diri kita, kemudian menjaga sesama kita, teman kita, itu akan membuat kita bisa menjaga perusahaan ini untuk terus berkelanjutan. Gitu. Baik, itu dia insan pegadaian closing statement dari Deputi Bisnis Area Madiun. Bagaimana cara kita agar terhindar dari fraud. Yang pertama kita harus mematuhi SOP yang sudah berlaku di perusahaan. Kemudian kita juga harus jaga diri, jaga sesama, dan jaga perusahaan kita. Terima kasih Pak Bondan. Sama-sama. Terima kasih, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada episode kali ini ya Pak ya. Nah, semoga kita dapat benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bondan terkait
episode Trust and Verify. Iya. Seperti itu. Kemudian itu juga bisa menjadikan insan Pegadaian untuk bisa zero fraud. Sampailah kita di akhir podcast episode kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh insan Pegadaian yang menyaksikan podcast dari awal hingga akhir. Jangan lupa jaga diri, jaga sesama, dan jaga perusahaan kita. Be aware, no fraud, keep fighting. Salam akhlak. Saya Erlita Ferdinand selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya dengan tema yang lebih menarik pastinya. Dadah.